Oke. Assalamualaikum Bu Pia. Ya. Waalaikumsalam Pak Wid. Gimana nih kabarnya Bu Pia hari ini? Alhamdulillah Pak Wid. Kabar sehat. Pak Wid sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah setelah diguyur hujan hati tenang, adem gitu Bu Pia. Alhamdulillah. Oh iya, dengar-dengar Pak Wid ada permasalahan yang dihadapi di kelas. Apa benar itu Pak Wid? Benar sekali Bu Pia. Jadi gini ceritanya. Anak-anak kelihatannya mulai malas dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi mengerjakan tugas. Mereka cenderung kayak apa ya, mengantuk, diam, mendengarkan tapi enggak bisa fokus. Jadi kadang-kadang itu mereka itu cenggor-cenggoran dengan temannya gitu loh, kayak bercanda tapi tidak mengeluarkan suara. Jadi gimana ini Bu Pia? Oh, gitu ya Pak Wid. Jadi, apa keinginan Pak Wid dalam obrolan kita hari ini? Begini Bu Pia, saya berharap dengan obrolan kita hari ini saya bisa menyelesaikan masalah siswa saya ini yang kelihatannya mulai malas dalam pembelajaran dan juga mengerjakan tugas. Jadi semoga Bu Pia bisa memberikan apa ya, dukungan lah untuk saya bisa menyelesaikan masalah saya hari ini. Iya, baik Pak Wid. Menurut Pak Wid ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu malas dalam belajar ketika belajar saat di kelasnya Pak Wid sendiri? Kira-kira Pak Wid tahu enggak? Sebenarnya sih mungkin dari kesalahan saya sendiri. Setelah saya pikir-pikir Bu Pia, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya itu malas dalam pembelajaran. Yang pertama mungkin ini Bu Pia. Saya menggunakan metode ceramah. Jadi semua yang dalam pembelajaran itu saya saja yang bicara dan terlalu menonton. Jadi saya tidak pernah melibatkan anak-anak. Jadi semuanya saya saja yang bicara. Mungkin itu yang membuat anak-anak menjadi bosan. Saya terlalu dominan dalam berbicara, dalam bercerita pembelajaran, dan tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk berpendapat dalam proses pembelajaran saya di kelas. Mungkin itu Bu Pia. Oh gitu, jadi begitu ya Pak Wid. Nah, sekarang menurut Pak Wid, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Pak Wid bisa semangat lagi dalam proses pembelajaran yang Pak Wid lakukan di kelas? Kira-kira apa ya Pak Wid ya? Menurut saya sih kayaknya anak-anak ingin proses pembelajaran yang menyenangkan, tidak menonton dan juga tidak membosankan. Itu kemungkinan Bu Pia. Iya, betul. Saya setuju karena pembelajaran yang monoton itu anak-anak jadi bosen ya Pak Widya. Betul, betul, betul. Iya. Jadi kita memang tidak boleh monoton. Betul, betul. Saya setuju itu yang dikatakan sama Pak Wid. Terus sekarang menurut Pak Wid, upaya apa yang akan Pak Wid lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan juga tidak membosankan? Menurut saya seharusnya saya dalam pembelajaran di kelas itu harus berpusat pada murid. Itu harus karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Dan selalu meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan pula disisipkan ice breaking karena dengan ice breaking akan mencairkan suasana yang tegang dari anak-anak tersebut serta
pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Kalau hanya di dalam kelas saja, anak-anak itu cenderung bosan untuk bermacam-macam. Jadi di luar kelas juga bisa kita lakukan sewaktu-waktu, tidak hanya ada di dalam kelas, sesuai dengan materi pembelajaran tersebut, agar suasana baru dalam pembelajaran akan timbul menyenangkan untuk anak. Gitu. Betul sekali, saya setuju dengan Pak Wid. Kita perlu menambahkan ice breaking, kemudian pembelajaran di kelas itu sudah bagus sekali Pak Wid. Lalu yang tadi Pak Wid bilang tentang mengerjakan tugas, anak-anak juga malas ya Pak Wid ya. Kira-kira Pak Wid tahu nggak penyebabnya itu apa? Penyebabnya kemungkinan sih tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu ya terlalu banyak tanpa sumber-sumber belajar yang memadai. Jadi cenderung anak-anak itu dari segi materi yang saya terangkan cuma ceramah. Jadi anak-anak sudah bosan, tugasnya banyak. Jadi ya itu yang mengakibatkan anak-anak malas tidak mengerjakan tugas-tugas itu Bu ya. Oh, begitu ya Pak Wid ya. Nah, kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Pak Wid gunakan dalam pembelajaran Pak Wid setiap harinya itu, Pak? Yang biasa saya gunakan itu buku teks Bu ya. Yang ada di kelas, di sudut baca itu kan juga ada Bu ya. Di sebagai pembelajaran tersebut. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira ini Pak Wid ya, selain buku teks, apa ada yang lain yang Pak Wid gunakan kira-kira? Seharusnya banyak Bu ya. Misalnya dari YouTube itu kan banyak sekali yang bisa saya gunakan. Dari artikel-artikel, blog-blog dan juga dengan aplikasi yang banyak digemari anak-anak sekarang yang paling ngetren dan anak-anak itu sering memainkannya. Tahu tidak Bu ya aplikasi apa itu Bu ya? Wah, apa itu Pak Wid? Saya kok jadi penasaran ini. Itu loh Bu ya, aplikasi yang goyang-goyang TikTok itu loh Bu ya. Anak-anak kan suka sekali Oh, dengan aplikasi itu. wah, hebat ini aplikasi TikTok ya. Betul sekali ini. Apabila bisa memanfaatkan itu semua, pasti menyenangkan Pak Wid ya. Terus sekarang, rencana Pak Wid ke depannya agar permasalahan ini bisa terselesaikan apa kira-kira Pak Wid? Apa ya Bu Bia ya? Mungkin gini Bu ya. Agar anak-anak tidak malas lagi, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang beragam Bu ya dan menyenangkan seperti ya itu tadi menggunakan YouTube, artikel, blog dan terutama yang paling digemari anak-anak zaman sekarang kan TikTok itu Bu ya. Dan untuk tugas-tugas yang akan saya berikan tidak terlalu banyak dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menyenangkan seperti itu Google Form itu kan anak-anak suka karena apa? Anak-anak kan cenderung lebih suka menggunakan HP. Jadi itu bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadinya anak-anak lebih tantang dan menyenangkan dalam mengerjakan tugas Bu ya. Luar biasa sekali Pak Wid. Ya ini yang dinamakan mengajarkan anak itu sesuai dengan zamannya Pak Wid ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa sekali rencana Pak Wid ini. Semoga berhasil ya Pak Wid. Terus sekarang apa keyakinan Pak Wid untuk melaksanakan hal tersebut? Saya punya keyakinan diri saya sendiri untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid-murid saya bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Karena apa? Bila pembelajaran hanya menonton ceramah, itu anak cenderung malas itu yang sudah saya alami akhir-akhir ini. Jadi
dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Anak-anak akan tertantang untuk ingin tahu mereka, biar mereka akan lebih semangat dalam menerima pembelajaran gitu ya. Subhanallah, bagus sekali Pak Wid. Semoga berhasil dan sesuai dengan harapannya ya Pak Wid. Amin. Terima kasih banyak Bu Pia mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga kita menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh murid-murid. Baik Bu Pia, terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pia. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Wid. Oke, terima kasih Bu Pia. Sama-sama.